Yo guys, balik lagi sama gue di channel Bermatin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang XRP sesuai janji gue ya. Jadi nanti malam mungkin saya akan upload mengenai Cardano dan juga apa ya tadi, Matic ya. Iya itu ya janji saya teman-teman ya. Jadi kita bakal ngebahas XRP, ada good news juga ya buat XRP Army teman-teman ya. Saya pribadi masih nungguin sidangnya ya. Cuman memang efek Bitcoin ini XRP juga naik ya. Jadi dia di ranking 6. Dan kita sedikit bahas ya. Memang Bitcoin ini naik ya, kita lihat time frame 4 jamnya, tapi Bitcoin dominasi atau dominasi Bitcoin ini nurun ya. Jadi memang alokasi dananya lebih banyak ke altcoin berarti ya teman-teman ya. Makanya altcoin ini bisa terbang cukup tinggi gitu ya teman-teman. Jadi itu ya faktornya kenapa Bitcoin ini naik, Bitcoin dominasinya turun gitu ya. Oke, itu intermezzo aja. Dan ini kita bisa lihat ya, Kick Ecosystem ya teman-teman ya. Dia ini exchange ya, dan mau listing XRP ini ya. New listing every week ya. Trade on kickx.com teman-teman ya. Ripple XRP ya. Jadi ini tanggal 11 Agustus. Kalau sekarang ini sebentar kita cek, ini tanggal 7 Agustus teman-teman ya. Jadi kurang lebih sekitar 4 sampai 5 harian lah teman-teman ya. Sekitar 4 sampai 5 harian sampai dia listing ya. Jadi ya minggu depan dia listingnya ya. Itu kurang lebih apakah terjadi lonjakan harga, nanti kita masih lihat saja teman-teman ya. Kalau misalkan ada yang nanya KickX ini exchange-nya gimana ya, kita cek aja di ini teman-teman ya, di exchange di CoinMarketCap. Lalu kita scroll dia ini nah masuk urutan 70 ya, ranking 70 nih KickX ini teman-teman ya. Ya jadi memang dia masih masuk top 100 teman-teman ya. Dia urutan 70 dan ya hitungannya lumayan lah teman-teman ya, lumayan lah, nggak terlalu gimana banget ya, urutan 70 gitu kan teman-teman ya. Jadi ya lumayan menurut saya pribadi ya. Kita berharap semoga nanti listing di sini bakalan ada lonjakan harga untuk XRP ya. Ya teman-teman, ini harus butuh kesabaran lebih. Emang megang koin ini memang benar-benar butuh kesabaran lebih. Jadi sekali lagi selamat ya yang mungkin ada serok-serok waktu di 7.600, di 8.000-an ya. Selamat yang udah serok-serok teman-teman ya. Jadi untuk XRP ini sendiri ya, untuk time frame 4 jamnya kita bisa lihat ya, dia udah berapa kali ini meretest dari MA50, MA50 dan MA34-nya ya teman-teman ya. Dan dia berhasil mantul ya. Dan dia sudah memang masuk bull area. Memang kebanyakan koin sudah masuk bull area. Ini time frame 4 jamnya sudah bagus. Dan dia masih di on tracknya dari uptrendnya dia teman-teman ya. Nah ya, jadi dia masih di uptrendnya dia ini ya, masih cakep banget. Dan resist kuatnya ya, saya infoin resist kuatnya aja ya untuk XRP ini jangka pendek dan menengahnya itu di 12.000 ya. Kemudian di 15.000 dan next lagi di atasnya itu di sekitar 17.800-an ya. Ini adalah 3 resisten yang cukup kuat dan cukup penting untuk XRP jangka pendek sampai menengahnya ya teman-teman ya. Kalau dia bisa menembus dari 3 resisten ini ya, dia bakalan bisa untuk lanjut OTW ke sebelumnya itu ya, tertinggi sebelumnya di tahun ini yaitu sekitar 28.700 ya. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Masih sabar, perjalanan masih panjang teman-teman ya untuk tahun ini untuk XRP ya. Kemudian kita cek lagi untuk time frame daily-nya atau one day-nya ya. Nah, dia ini akan bertemu sama yang namanya MA200 ya. Jadi MA200 juga bisa menjadi support yang cukup penting. Ini kita bisa lihat di sini, mantul ya teman-teman ya. Ya. Teman-teman untuk MA200 ya, dan bisa menjadi resisten yang penting juga. Nah, sekarang ini dia sedikit lagi akan bertemu dengan MA200-nya. Apakah XRP sanggup keluar dari bear area dan masuk untuk ke bullish atau bull area teman-teman ya. Ini adalah titik penting juga, makanya ini nggak jauh kan teman-teman dari resist kuatnya itu sekitar 12.000 yang terdekat ya. Nah, ini nggak jauh nih antara resist terdekat terkuat di 12.000 dengan MA200-nya. Ini pakai time frame daily-nya ya. Apakah kuat atau tidak ya, kita wait and see ya. Tapi harapan kita bakalan kuat semoga ya. Lalu untuk stokastik RSI-nya dia juga sudah yang namanya overbought ya, udah over pembeliannya teman-teman ya. Jadi ya kita nggak bakal heran kalau misalkan nanti kita melihat XRP ini terkoreksi dulu ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Mana ya, ini kita mau gambarin dulu teman-teman ya.
Nah ya, kalau dia naik di gini terus gini ya, baru naik lagi gini, naik lagi gini ya, perlahan gini teman-teman ya. Jadi memang dalam proses kenaikan itu ya nggak bakalan mulus. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini ya, yang suka nanyain ya. Ini kuat naik atau enggak gitu ya. Apakah naik terus? Kita bisa lihat nih. Ini naik, turun dulu, naik, turun dikit, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Ini kemungkinan besar bakal terbentur di antara dua ini. Ya, dia bakalan turun dulu untuk meretest support kembali, baru naik perlahan, retest lagi, naik lagi, baru break. Ya, kurang lebih seperti itu bisa aja ya. Itu menurut saya lebih sehat, masih on the track gitu ya, teman-teman ya. Ketimbang dia tiba-tiba langsung terbang tinggi, itu ngeri. Sekali dibanting juga kenceng dan cepat juga potensinya gitu kan. Lebih baik ya perlahan lah tapi pasti ya, menuju 28 ribunya perlahan tapi pastilah. Itu target terdekatnya, dan target XRP tahun ini masih sama di sekitar $3 sampai $5 untuk si XRP ya. Semoga semua holder XRP masih menunggu juga untuk sidangnya ya. Semoga sidangnya juga selesai dengan baik ya, secepatnya lah ya teman-teman. Dan dari XRP atau Ripple sendiri juga IPO ya teman-teman. Jadi itulah hal-hal yang kita tunggu. Dan XRP kalaupun menang sidang, dia kemungkinan besar seperti Coinbase juga bisa listing kembali XRP ya. Itulah harapan besar kita untuk tahun ini ya. Tahun-tahun kemarin orang-orang udah nunggu XRP tapi belum ya teman-teman, belum menemukan pertanda yang benar-benar bagus gitu ya. Ya cuman omong kosong aja lah. Dan sekarang tahun ini tahunnya masuk bull area lagi ya, bullish year lagi ya. Ini udah mau di kuartal 3 kan, OTW ke kuartal 4 ya. Semoga XRP bisa sesuai harapan ya. Itu adalah keinginan semua, terutama para XRP Army ya, atau holder XRP termasuk saya pribadi gitu teman-teman ya. Jadi ini untuk XRP sekilas ya. Kita masih menunggu titik terangnya ya. Sekarang ya sedang aja, cuman ya memang ini belum seberapa lah kenaikannya sih untuk si XRP menurut saya ya. Karena memang harapannya masih lebih tinggi daripada ini ya teman-teman ya. Jadi ya kita masih wait and see dan menikmati aja alur market seperti apa untuk beberapa minggu, beberapa bulan ke depan di tahun ini ya. Jadi ini sekali lagi untuk pergerakan XRP ya. Kemudian dia akan listing juga di minggu depan ya teman-teman, tanggal 11 Agustus ya. Kemudian juga ya kita bisa lihat lagi lah, altcoin juga tadi udah naik ya teman-teman ya nih. Hijau Royo ya sekali lagi ya. Hijau Royo untuk altcoinnya, sekali lagi selamat buat kita semua ya. Untuk Bitcoinnya juga udah saya bahas ya teman-teman, tadi sudah intermezzo sedikit ya. Jadi itu teman-teman sekilas untuk informasi XRP, semoga bisa membantu kalian. Dan saya bakal infoin untuk support terdekatnya itu di sekitaran 10.500 sampai 10.800-an ya. Itu adalah support terdekat dari si XRP. Itu aja teman-teman untuk info kali ini, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.